Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Ma jaa'a fi wujubi shaumi Ramadan. Ini tentang kabar yang telah datang di dalam wajib puasa di bulan Ramadan. Nah, dulu puasa ini adalah suatu ibadah yang merupakan dari rukun dari beberapa rukun Islam. Salah satu rukun dari beberapa rukun Islam. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu dibangun atas 5 rukun, 5 cara. Yang pertama, seperti mengajar Al-Quran dan sebagainya. Dan di Ramadan ini banyak ibadah ulama. Para ulama terdahulu biasanya hatam seminggu sekali. Ulama-ulama dulu itu kalau masuk bulan Ramadan itu ada yang tiap hari hatam 2 kali sehari semalam. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bulan Ramadan itu pagi, siang ya hatam Al-Quran, malam juga hatam Al-Quran. Dan hatamnya fis sholat. Hatam Al-Qurannya dalam sholat. Ketika tarawih sampai hatam Al-Quran. Dan dilihat dari segi akal, kalau semalam itu gak nututi. Karena kalau dibaca santai, kira-kira 10 jam Al-Quran itu bisa hatam. Dibaca santai. Kenapa ulama-ulama dulu sampai bisa tambahkan dalam sholat? Nah, itu adalah murni dan memang dari karomahnya beliau. Murni dari pemberian keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang puasa. Dan juga puasa ini kata ulama, puasa ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Puasa ini awal dari bulan puasa itu adalah rahmat. 10 hari pertama dari bulan puasa adalah rahmat Allah. Dikasih secara percuma, secara gratis. Wa awsatuhu maghfirah. Dan di 10 hari kedua, pertengahan bulan puasa adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diobral oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad untuk selalu
melakukan kebaikan untuk selalu berlomba melaksanakan ibadah atau berlomba-lomba dalam kebaikan di tengah bulan puasa. Dan wa akhiruhu itkun minan nar. Dan akhir dari bulan puasa, 10 terakhir dari bulan puasa adalah itkun minan nar. Bebas dari api neraka. Dan bahkan menurut ulama, perkataan para ulama bahwa tiap hari Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang yang berpuasa selama sehari itu tidak kurang dari 30 juta. 30 juta atau 1 juta atau berapa orang itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka setiap hari. Dan berlomba-lombalah kita agar kita masuk ke kategori 1 juta tersebut. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bahwa dulu juga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dan sahabat itu cukup mapan ekonominya, atau sahabat itu mampu lah, karena Nabi itu, keistimewaan Nabi adalah ketika orang bertanya ke Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad, kata para ulama, fistilafil ahwal, dengan berbeda-beda tingkah menurut orang itu mampunya di mana. Oh, kalau kaya, Nabi akan menjawab ketika ditanya ayyus sadaqatu afdal ya Rasul. Ayyus sadaqati afdal ya Rasulullah. Di mana sedekah itu yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Bukan berarti sedekah di lain bulan Ramadan tidak baik, tidak afdol, bukan. Tapi Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kriteria orang itu. Maksudnya misalkan ada orang yang bertanya dan kebetulan orang itu tidak mampu, orang miskin lah, misalkan orang fakir. Oh, kamu baca ini, wirid ini. Setelah itu jangan sampai kamu tidak bekerja. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang keluar rumah dan dengan niat membebaskan dirinya dari kefakiran, keluarganya dari kesengsaraan, itu kan kata Nabi Muhammad pahalanya dihitung jihad. Orang yang keluar dari rumah, yang maksudnya orang keluar dari rumah bekerja demi menafkahi keluarganya, itu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berpahala jihad, bukan hanya berpahala menafkahi keluarganya toh, bukan. Juga pahalanya dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada orang yang nanya hukum kepada Nabi Muhammad. Karena waktu itu orang tersebut sepuh, miskin, mohon maaf, fakir, bahkan fakir di bawah level miskin. Karena ada fakir, miskin, seperti itu, levelnya seperti itu. Dan kebetulan orang ini fakir, dan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya kebablasan,
saya menjamah istri saya di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad, apakah kamu punya budak? Bagaimana saya punya budak? Saya ini orang fakir ya Rasulullah. Karena orang yang menjamah, menggauli istrinya saat bulan Ramadan, itu yang pertama adalah dia wajib ganti. Puasanya wajib ganti, cuman di samping itu ada konsekuensi yang berat. Yang pertama adalah harus memerdekakan hamba sahaya, budak. Dan yang kedua harus memberi makan, kalau gak bisa ya harus apa, memberi makan dan sebagainya. Tidak bisa ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya memberi makan kepada orang-orang. Saya di kampung saya paling miskin, kata sahabat tersebut. Lalu Nabi Muhammad memberikan kurma atau anggur kepada orang tersebut. Lalu oleh Rasulullah disuruh untuk bersedekah ke orang lain dengan anggur atau kurma itu. Lalu kata orang tersebut, ya Rasulullah, di rumah gak bisa makan. Saya ini orang paling miskin di rumah saya. Ya udah, buat kamu saja makan, kasih untuk keluarganya. Itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk juga mendidik tentang konsekuensi yang dilakukan orang ketika menjamah istrinya, menggauli istrinya di bulan Ramadan. Seperti apa dan bagaimana konsekuensinya. Itu Ramadan. Juga Ramadan oleh ulama sepakat bahwa di Ramadan ini dalam Al-Quran juga dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan, karena dulu Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfud. Setelah itu diturunkan ke langit pertama. Dan setelah itu turun kepada Nabi Muhammad sesuai dengan keperluan. Kadang turun 1 ayat, kadang turun 3 ayat, kadang 5, dan sebagainya. Dan pertama kali turun Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Dan kalau haji atau umroh, Bapak Ibu mesti ketika ziarah kota Mekah itu akan ditunjukkan oleh yang bimbing biasanya tempat di mana turunnya Al-Quran, yaitu di Jabal Nur. Tepatnya di atas Jabal Nur, itu di samping kanan, termasuk tergantung dari lewat mana.
itu di sebelah kanan gunung, di atas ada ya sebuah gua yang kita kenal dengan gua Hira. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW, ulama khilaf tanggal berapa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi alal mu'tamad itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di tanggal 17 bulan Ramadan, pas pada Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Dan juga eh, kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Malam yang kebaikannya melebihi dari alfu syahr. Kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Khairun itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim tafdil, yang berarti lebih baik. Khairun lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Nah, di situ apa aja, ibadah apa aja. Misalkan kita sholat 2 rakaat, itu bandingannya lebih baik daripada sholat selama 1000 bulan lebih. Tiap hari. Misalkan sholat 2 rakaat, sholat sunnah itu diterima oleh Allah. Apalagi sholat wajib kita. Sholat sunnah itu diterima oleh Allah. Nah, itu pahalanya adalah lebih baik daripada melakukan sholat selama lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 1000 bulan itu sekitar 80 tahun lebih. 83, 82 berapa? 83 berapa? Itu lebih baik dari 80 tahun itu. Bukan pas 83 tahun, bukan. Tapi lebih baik dan lebih mudhoaf, lebih berlipat lagi dari 1000 bulan tersebut. Karena di situ ada lafaz khairun. Khairun ini isim tafdhil, yang artinya kan lebih baik, bukan hanya baik, lebih baik daripada hitungan 1000 bulan. Itu. Dan juga Ramadan, di saat malam Lailatul Qadar, ini banyak dari para kekasih Allah, para waliullah itu memberikan apa ya, kisi-kisi ya, memberikan sebuah bocoran bahwa tanda turunnya Lailatul Qadar itu biasanya panas di saat itu tidak terlalu panas pada saat itu. Pada saat malamnya diturunkan Ramadan, diturunkan Lailatul Qadar, itu siangnya tidak terlalu panas. Dan juga air laut yang asin pada saat malam Lailatul Qadar itu tawar.
Cuman hanya sekejap. Tawarnya hanya sekejap, habis itu asin lagi. Itu tanda-tanda dari beberapa tanda Lailatul Qadar. Juga menurut ulama anginnya sepoi-sepoi, anginnya enak pada siangnya. Kalau malamnya turun Lailatul Qadar, siangnya itu anginnya sepoi-sepoi, sejuk lah, enak. Itu bocoran dari ulama. Dan juga kata ulama bahwa malam Lailatul Qadar ini turun kebanyakan di akhir 10 di 10 terakhir bulan Ramadan itu kebanyakan. Alhasil, ya wallahu a'lam, terserah Allah turunnya kapan Lailatul Qadar, ya Allah yang menentukan. Tapi menurut ulama itu kebanyakan Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu usahakan ketika 10 terakhir bulan Ramadan jangan sampai kita terlalu sibuk oleh sesuatu yang tidak terlalu penting. Gunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Oke, kalau sibuknya dengan sesuatu yang penting mungkin bisa dinilai ibadah. Misalkan sibuk mencari nafkah, gak apa-apa. Itu tetap dinilai ibadah oleh Allah. Dan kalau itu diterima, tetap pada saat itu malam Lailatul Qadar, tetap pahalanya tetap berlipat. Dan yang paling penting juga sholatnya dijaga, lebih-lebih bulan Ramadan. Karena ibadah apapun itu tolok ukurnya adalah sholat. Karena di sholat ada pahala puasa. Kenapa kita sholat gak boleh sambil makan? Di sholat juga ada pahala sedekah. Itu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan di sholat juga ada pahala haji. Karena kita sama-sama menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Semuanya, ibadah semuanya setelah syahadat. Setelah masuk Islam, syahadat, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Itu tolok ukurnya adalah sholat. Eksistensi dari syahadat adalah sholat. Karena di sholat juga diwajibkannya syahadat. Kapan? Ketika tahiyat terakhir. Tahiyat yang nomor 2. Kalau tahiyat yang pertama itu kan sunnah. Kalau tahiyat yang nomor 2 kan wajib. Nah, di situ sebelum melakukan syahadah itu kita tidak boleh keluar dari sholat. Kita tidak boleh menyudahi sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di atas syahadat itu adalah sunnah. Setelah syahadat itu sunnah di dalam sholat. Di tahiyat terakhir. Oke. Ramadan juga bulan mulia, meskipun tidak termasuk dari bulan yang 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan Ramadan punya keistimewaan khusus
keutamaan khusus yang merupakan kata ulama adalah Ramadan ini adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Karena di situ ibarat orang nandur bertani itu nanemnya itu di bulan Rajab. Nanem benihnya itu di bulan Rajab. Mupuknya di bulan Sya'ban, panennya di bulan Ramadan, kata ulama. Nah, di sini Ramadan adalah tempat di mana umat Nabi Muhammad SAW diobral oleh Allah, yang mau masuk surga, yang mau dosanya diampuni, yang mau kaya, yang mau sebagainya. Itu diobral oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya tentunya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di sini ibadah yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran, baik dari membaca, memahami kandungannya, memahami detail bahasanya dan sebagainya, tafsirnya, apalagi sangat dianjurkan oleh ulama, sangat sunnah, sangat mustahab, jadi disunahkan juga oleh para ulama. Oke. Nanti setelah ini, pertemuan ini, karena ini roto sibuk, ini juga ngejar waktu, nanti beberapa jam lagi saya akan berangkat ke Madinah karena ada sesuatu yang cukup dan bisa ditarik kesimpulan di sini, Bapak Ibu, tetap dalam fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan dimanapun dan kapanpun, tidak harus bulan Ramadan. Tapi bicara tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, tadi kita bahas bahwa Ramadan adalah diambil dari kalimat al-imsak, yang dimaksud Ramadan atau yang dimaksud saum, puasa. Yang dimaksud saum adalah imsak, menahan atau berdiam diri. Dari apa? Dari sesuatu apapun. Nah, itu saum, puasa. Secara syariat adalah imsakun maksus biniyatin maksus fi zamanin maksus. Diam yang ditentukan atau menahan yang ditentukan, biniyatin maksus, dengan niat yang ditentukan, yaitu pada malam harinya, fi zamanin maksus, dan juga di zaman yang ditentukan, yaitu di bulan Ramadan, yaitu puasa yang wajib ya. Selain ma'dzur, puasa nadar atau puasa apa, Ramadan ini puasa yang maksus, imsakun saum adalah imsakun maksus biniyatin maksus fi zamanin maksus,
diam yang ditentukan atau menahan yang ditentukan. Biniyatin maksus, dengan niat. Apa niatnya? Biasa, nawaitu sauma godin, dan ada ibadah sahri Ramadhani atau Ramadhanah, apa bisa. Hadis sanati lillahi ta'ala. Biniyatin maksus, fi zamanin maksus, yaitu zaman pada saat masuk bulan Ramadan. Zaman itu waktu. Dan juga Ramadan kata tadi awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah diobral kepada umat manusia. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya 10 pertengahan di bulan Ramadan, 10 harinya adalah maghfirah, ampunan Allah diobral kepada umat Muhammad. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhir bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka bagi hamba-hamba yang mendapatkan hak tersebut. Tentunya semoga saja kita termasuk dalam itqun minan nar tadi. Dan juga tadi disampaikan bahwa saum, puasa di rumah, bahwa Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi perbanyak umat Muhammad kita ini untuk membaca Al-Quran yang biasanya 1 bulan sekali hatam Al-Quran, pas Ramadan sebulan bisa 2-3 kali. Yang biasa hatam 10 hari sekali, monggo seminggu sekali. Gitu. Yang biasa enggak hatam sebulan, yang penting baca. Hatam sebulan 1 kali. Kan sibuk, kalau sibuk yang penting baca Al-Quran. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita tidak membaca walau ayat. Oke. Mungkin hanya cukup dari saya. Insya Allah nanti lagi bahwa saya lagi sibuk mau ke Madinah. Bentar lagi akan berangkat. Jadi Jazakallah khairan Ustadz atas semua tausiahnya. Terus boleh tanya jawab Ustadz ya, boleh ya? Masih ya, ada nanti waktu? 10 menit lah, 10 menit. Oh ya, oke. Tadi kan untuk bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Karena bulan yang diobrol ya sama Allah ya, atas rahmatnya ya, kasihnya. Ustadz, pertanyaan dari kami seperti ini. Apakah di saat Ramadan kita boleh berenang? Boleh apa? Berenang. Di bulan Ramadan, apakah kita boleh berenang? 1. Jadi ada titipan pertanyaan juga. Apakah di saat Ramadan kita boleh menangis? Menangis itu apakah membatalkan puasa? Ya, terus. Yang kedua. Yang ketiga, di saat kita puasa, apabila kita dalam keadaan sakit ya, maksudnya ini kan darurat syar'i. Kita dalam keadaan sakit, apakah boleh kita diambil darahnya? Cukup itu saja Ustaz. Monggo. Kami tunggu jawabannya. Yang pertama berenang. Ya. Berenang dan saat puasa itu makruh. Maksudnya
nggak apa-apa, tapi dimakruhkan. Takutnya nanti ada sesuatu yang masuk ke lubang yang tembus di badan kita. Alhasil Mak- makruh lah, dimakruhkan oleh ulama. Ya, tapi makruh itu hmm, tidak tidak sampai batal puasanya, cuman makruh. Pahalanya berkurang. makruh itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa ya Ustadz ya. Dilakukan tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan itu mendapat pahala. Itu Oh makruh. justru makruh itu tidak dilakukan mendapat pahala. Iya, kalau tidak berenang berarti tidak melakukan kemakruhan. Tapi ya kalau memang olahraganya berenang, misalkan ada suatu penyakit atau suatu apa yang harus pakai terapi berenang, ya monggo berenang nggak apa-apa, nggak ada kemakruhan. Oke, yang untuk pertanyaan kedua, apabila kita berpuasa, apakah boleh kita menangis? Menangis itu apakah membatalkan puasa kita ya Ustaz? Enggak, tidak. Menangis tidak sampai membatalkan puasa. Oke, yang ketiga, kita dalam keadaan Karena sakit. gimana bisa orang, misalkan ada orang tobat di bulan puasa siang-siang terus nangis. Gak apa-apa. Nangis bukan membatalkan puasa. Oke, Terus pertanyaan ketiga tadi, apabila kita berpuasa, diambil kita darahnya. kita kan sakit, karena kita kan masuk di lab. Lab itu ada lab sebelum puasa sama lab setelah puasa. Oh ya, apa kalau puasa boleh ya Ustaz ya? Kita lab darah, boleh ngambil darah. Yang termasuk membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke lubang tembus. Berarti kalau pengambilan darah tidak memasukkan dalam tubuh kita ya? Kita Bukan, diambil bukan termasuk lubang tembus. Darah ini kan masuknya dari sini. darah kan diambil, Ustadz. Diambil dari sini kan? Dari sini bisa. Dari sini juga bisa. Ya. Soalnya saya dulu itu diambil dari sini. Hmm. Saat apa? Sesuai arterinya, Ustadz. Ya nggak apa-apa, soalnya kan tidak Oh, eh, berarti tidak. memasukkan sesuatu ke lubang tembus. Oh, berarti kalau bagi orang yang sakit diabetes, dia kan harus mengkonsumsi insulin ini, Ustadz. Iya, Dimasukkan, dimasukkan gitu. tidak boleh ya? Itu batal puasanya. Oh, batal. Ya. Karena memasukkan sesuatu ke lubang tembus. Ustadz, apakah boleh kita berpuasa tanpa sahur? Boleh, boleh, tapi makruh. Sahur itu untuk menguatkan kita pada saat siang hari. Sahur itu apa ya? Dia kan lagi sahurnya meskipun dengan kata ulama bersahurnya meskipun dengan satu teguk air misalkan. Karena memang sahur ini termasuk dari sarana atau perantara kita untuk kuat menghadapi puasa di siang harinya. Seperti itu. Ustadz, kalau kita berpuasa apabila tidak membaca niat, apakah batal puasa tersebut, Ustadz? Kalau lupa itu menurut Imam Syafi'i, niat itu harus pada saat malam. Niat itu harus di malam hari.
Waktunya dari kapan? Dari maghrib, azan maghrib sampai terbitnya fajar atau azan subuh. Itu ruang niat. Misalkan kita tidak niat, tapi kita sahur. Sahur itu sudah masuk dari bagian niat bulan puasa. Dan sahur itu termasuk dari niat bulan, niat niat Puasa. puasa. Kenapa? Karena saat ditanya, kamu kenapa sahur? Ya puasa besok kan. Jadi nggak usah melafalkan niat. Sahur itu termasuk dari sarana niat kita puasa besoknya. Kalau nggak sahur, memang semalaman tidur, bangun subuh, apalagi dia bangun jam 8. Nah, indeks ini menurut Imam Syafi'i itu puasanya batal, tapi tetap tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Harus tetap imsak, harus tetap menahan. Jangan otomatis karena kita udah gak hitung puasa lalu makan makan dan minum tidak. Imsaknya tetap wajib. Itu menurut Imam Syafi'i. Masih ada waktu Ustaz ya untuk bertanya. Masih ada waktu lagi. Oke, monggo. Sudah selesai. Ya, Selesai. mari monggo. Satu aja. Hah? Oh, satu ya. Ya, Apabila kita dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, kita ini kan diperbolehkan tidak berpuasa ya Ustadz ya. Maksudnya ada keutamaan ya untuk para musafir ya Ustadz. tuh. Tetapi apabila kita tidak, Yang apabila dimaksud mutakhir ya, ini memang bukan yang pertama, memang bukan kebiasaan dia. Contoh ya, ada supir taksi misalkan, atau supir kereta api. Supir kereta api, apa istilahnya supir kereta? Yang memang tiap hari melakukan perjalanan jauh. Itu apakah puasanya bisa mendapat rukhsah atau mendapat keringanan sehingga boleh tidak puasa atau gimana? Kalau memang kebiasaan dia memang supir, oh, notabene bepergian jauh kayak bis dari Maduri ke Jakarta misalkan, itu kan ya, perjalanan yang sangat jauh. Tapi dia kan apa? Memang pekerjaan dia, adat dia memang seperti itu. Itu menjadi ini, tadi nggak tahu kalau yang lain ya. Saya karena hukum itu ada yang memang bisa dikeluarkan atau difatwakan ke orang lain. Ada yang hukum itu bersifat kalau dikeluarkan ke orang lain jadi fitnah. Nah ini yang saya takut dari fitnah, makanya menurut ulama indeks Syafi'i ya tetap puasa. Kalau yang musafir memang betul-betul orang yang tidak biasa melakukan perjalanan, lalu memang berkeinginan untuk perjalanan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Keluarnya harus sebelum fajar dan sebagainya. oh ada syaratnya ya Ya, Ustadz ya. iya ada syarat Sudah harus Ustadz, tidak boleh harus lagi ada satu pertanyaan berkeinginan. lagi, nggak boleh, sudah. Apalagi Oh iya, terakhir ya. nawar, Apabila kita berpuasa, tetapi kita tiba-tiba muntah tidak sengaja, nah, itu bagaimana? Apakah kita akan meneruskan puasa atau kita ya. membatalkannya? Kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan.
Kalau muntahnya sengaja, misalkan lihat sesuatu yang menjijikan, memang disengaja lihat, akhirnya muntah. Nah, itu yang batal. Pokoknya yang batal disengaja, yang muntah disengaja itu batal. Kalau ya puasanya nggak batal. Oh, yang tidak disengaja tidak apa-apa. Jadi kita harus meneruskan puasa ya Ustadz ya. Iya. Terus, boleh satu lagi Ustadz? Tidak boleh. Tidak boleh tawar lagi. Ayo, ayo, satu lagi, udah Oh cukup ya, ya. oke. Kalau kita tidur, posisi tidur, dan kita bermimpi basah, kita Hmm. mengeluarkan sesuatu, berarti kalau tidur kan posisinya tidak disengaja, berarti itu kita terus berpuasa ya? Nah, kalau mimpi basah, kalau keluarnya tidak disengaja kayak tidur, ya, kayak tidur lah, apalagi selain tidur, keluar tidak disengaja. Nggak ada ya, memang Ada, mimpi. ada, Apa, ada. lihat orang gitu, itu disengaja. Kalau lihat orang cantik misalkan, atau yang perempuan lihat ganteng sehingga keluar, itu disengaja keluar. Oh iya iya iya. Kalau mimpi itu memang di luar kendali, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah ya, berarti. Gak boleh lagi pertanyaan Ustadz ya? Sudah ya? Cukup, cukup, cukup. Ini Cukup udah ya? ditelepon teman-teman ya. Oke, sip, mantap. Terima kasih Ustadz telah mengisi kajian Iya. kita. Eh, jangan lupa ya, kajiannya Ustadz di hari Selasa, Kamis, sama hari Sabtu. Terima kasih Ustadz. Selasa, Kamis, Sabtu. Jazakallah khairah. Minta maaf apabila tidak salah. Iya. Selamat menjemput rezeki Allah. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Bye. قال هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وهذا الله سبحانه وتعالى أعلم. Mari tutup doa. Oh ya, doa untuk majelis. Iya Ustaz lupa sih. Oh sudah assalamualaikum ya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم أذهب لنا الحزن وانقلنا اللهم Sudah ya Ustaz ya. alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.